Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Laila dengan NPM 101230025. Saya di sini akan memaparkan materi yang telah disampaikan. Jadi di sini yaitu ada riset pemasaran, yaitu sebenarnya proses yang berstruktur buat mengumpulkan dan menganalisis data supaya keputusan pemasaran bisa lebih tepat. Dengan riset ini, kita bisa tahu kondisi pasar, menemukan sumber masalah, dan memprediksi tren masa yang akan datang. Jadi berbeda dengan riset manajemen yang fokusnya lebih ke proses internal perusahaan. Jadi riset pemasaran lebih melihat pasar dan konsumennya. Tahapannya mulai dari menentukan masalah, membuat pendekatan riset, merancang desain riset, mengumpulkan data, menganalisis hasilnya, dan sampai akhirnya membuat laporan. Dalam praktik, riset ini sangat membantu bisnis. Misalnya UMKM yang ingin tahu kenapa penjualan mereka itu menurun. Nah, inti dari riset pemasaran adalah proses sistematis, yaitu identifikasi masalah, rancang riset, mengumpulkan data, analisis, dan laporan. Dari semua langkah tersebut, yang paling penting adalah merumuskan masalah risetnya. Kalau masalahnya jelas dan spesifik, proses selanjutnya juga akan lebih tepat dan efektif. Nah, kalau kita bicara pemasaran, secara umum, pemasaran itu proses sosial dan manajerial untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menukar nilai dengan pelanggan. Fungsinya banyak ya, misalnya mulai dari analisis pasar, pengembangan produk, promosi, distribusi, sampai evaluasi hasil. Alat-alat pemasaran juga berkembang dari 4P. Ada produk, price, place, promotion, dan menjadi 7P khususnya untuk jasa, yang ditambah people, process, physical evidence, dan sekarang berkembang lagi ke konsep 4C yang lebih fokusnya pada konsumen. Nah, riset pemasaran beda dengan pemasaran. Fokusnya pemasaran itu pada strategi dan penciptaan nilai, sedangkan riset pemasaran menyediakan data dan informasi supaya strategi itu bisa dibuat dengan tepat. Jadi keduanya saling melengkapi, apalagi di era digital yang serba cepat ini. Jadi dalam riset pemasaran, mahasiswa juga biasanya diminta memahami dua jenis riset utama, yaitu yang kesatu ada problem identification research, yaitu untuk menemukan masalah atau peluang baru. Ini biasanya pakai pendekatan kualitatif seperti wawancara atau observasi. Yang kedua yaitu ada problem solving research, dilakukan setelah masalah ketemu untuk mencari solusi terbaik, biasanya pakai metode kuantitatif seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik. Dan dalam proses penelitian pemasaran yang empiris, langkah-langkahnya adalah yaitu menentukan masalah riset, menyusun pendekatan, yang ketiga membuat desain riset, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis datanya, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan dan rekomendasinya. Nah, kalau hubungan antara keduanya yaitu seperti grand theory, MRT, dan model penelitian. Jadi dari grand theory kita dapat konsep dasarnya, yaitu MRT membantu kita menjadikannya lebih konkret. Lalu kita bangun model penelitian yang bisa terbentuk dalam verbal model, graphical model, mathematic model. Kalau untuk verbal model itu yaitu penjelasan hubungan antar variabel.
Yang kedua yaitu ada graphical model, yaitu diagram panah atau conceptual framework. Nah, yang terakhir yaitu ada mathematical model, yaitu persamaan, misalnya regresi atau SEM. Nah, untuk model ini nanti dioperasionalkan dalam bentuk indikator dan kuesioner untuk riset empirisnya. Sebagai mahasiswa semester 5, saya merasa perjalanan kuliah sampai sekarang sudah banyak memberikan pengalaman berharga yang membantu saya berkembang. Materi kuliah memang makin rumit, tetapi dari situ saya belajar pentingnya mengatur waktu, menentukan prioritas, dan menjaga konsistensi belajar. Saya juga mulai melihat perkembangan dalam cara saya mengerjakan tugas, memahami materi, dan menghadapi tekanan akademik yang lebih besar dibandingkan semester sebelum-sebelumnya. Nah, meskipun begitu, saya sadar masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Salah satunya adalah soal keaktifan saya dalam berdiskusi. Saya cenderung pasif di kelas atau saat kerja kelompok. Seringkali saya ragu buat menyampaikan pendapat karena kurang percaya diri atau takut salah. Padahal sebenarnya saya mengerti apa yang sedang dibahas. Kebiasaan ini membuat saya melewatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang sangat penting baik dalam kuliah maupun di dunia kerja nanti. Nah, selain itu, konsistensi belajar juga masih jadi tantangan buat saya. Kalau jadwal lagi padat atau tugas numpuk, saya kadang merasa kewalahan. Jadi kurang fokus dan akhirnya saya menunda hal-hal lain. Akibatnya saya harus bekerja ekstra keras di akhir untuk mengejar ketertinggalan saya. Nah, saya tahu kebiasaannya ini harus diubah supaya proses belajar saya bisa lebih efektif. Nah, kedepannya saya berharap bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, aktif, dan bertanggung jawab. Saya ingin memaksimalkan potensi diri dengan terus belajar, terbuka terhadap kritik, memberikan kelemahan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan akademik maupun dunia kerja. Dengan memahami kekuatan dan kekurangan saya yakin bisa berkembang secara mahasiswa yang lebih dewasa dan siap untuk masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan, baik dari kata maupun cara mempresentasikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.